tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Kita bersyukur Tuhan memberi kita kesehatan. Biarlah kita boleh menyiapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Bersyukur, berterima kasih untuk kebaikannya yang sudah Dia nyatakan sehingga kita boleh ada sampai sekarang. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita tenangkan diri, kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Engkau kembali yang menolong kami, supaya kami boleh mengagungkan Engkau, memuji Tuhan lewat puji-pujian yang kami nyanyikan pada pagi ini. Kau layak Tuhan, kami tinggikan. Kau layak menerima sujud sembah kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu pujian yang mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang besar dan Allah yang ajaib. Mari kita tinggikan Dia lewat pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadanya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Biarlah kita boleh mengagungkan Dia, karena Dia Allah kita yang besar dan Allah yang ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu.
Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, kata pembuka pada pagi ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, kita telah mendengar kata pembuka, biarlah kita juga boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kembali kita datang menghampiri Tuhan, kita mau mengakui dosa kita, kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau kembali yang mengingatkan kami jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Angkat itu Tuhan ke permukaan sehingga kami juga boleh melihatnya. Seringkali kami menganggap diri kami lebih baik daripada orang lain. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk bisa melihat kekurangan dosa-dosa kami. Tuhan, saat ini kami datang, firman-Mu kembali mengingatkan kami, supaya kami senantiasa mengandalkan kasih karunia Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak hidup bermusuhan ataupun membenci orang lain. Kami berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, supaya kami Tuhan memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga berdoa, ampuni dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami lakukan dengan sengaja. Kami tidak menghormati orang-orang yang harus kami hormati. Tuhan, seringkali kami kurang sabar satu terhadap yang lain. Biarlah Tuhan berkenan menolong kami, ke depan kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita telah mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 22 hingga 23. Roma pasal 6 ayat 22 hingga 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita sungguh boleh datang ke hadapan Tuhan untuk menerima firman-Nya. Tuhan ingin berbicara kepada kita, supaya hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan sanggup menolong setiap kita. Satu pujian yang berjudul Tuhan Pasti Sanggup. Kita datang pada Tuhan, biarlah sekali lagi ini merupakan satu doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.
Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saudara, kita bawa setiap persoalan kita kepada Tuhan. Kita memiliki persoalan, kita bawa. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh penginjil Meke Sulu. Biarlah kita boleh mendapatkan berkat lewat firman Tuhan ini. Shalom, jumpa lagi kita di hari Minggu di bulan Agustus, tanggal 29 Agustus 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Biarlah Engkau memberi kami pencerahan lewat firman-Mu. Berkati kami lewat firman-Mu, supaya dalam kehidupan kami setiap hari, kami kuat karena kami dikuatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan.
Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. 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 Tema kita hari ini berjuang untuk kebenaran. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 tadi berbicara tentang status baru orang percaya. Status baru orang percaya, yaitu tadinya adalah hamba dosa, kemudian dimerdekakan dari dosa oleh Kristus menjadi hamba kebenaran. Dan status ini tidak main-main, karena Rasul Paulus mengingatkan di ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Mengapa Rasul Paulus bersikap tegas tentang status baru orang percaya? Karena ada anggapan yang salah di dalam jemaat di Roma, bahwa orang percaya katanya boleh berbuat dosa terus dan tetap aman dari hukuman karena sudah mendapatkan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Mereka menyalahgunakan kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan. Seharusnya mereka mensyukuri kebaikan Kristus yang sudah mati dan berkorban nyawa demi untuk menebus dosa-dosa mereka. Tapi ternyata mereka menganggap kalau berbuat dosa terus-menerus mereka tidak mendapatkan penghukuman. Tapi Rasul Paulus ingatkan di ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada mereka bahwa orang percaya yang sejati yang sudah di dalam Kristus, sudah seharusnya mereka tidak hidup lagi di dalam dosa. Sudah seharusnya mereka memisahkan diri dari dosa. Tidak lagi terpikat oleh dosa. Jika orang berbuat dosa terus-menerus, mereka bukan orang percaya yang sejati. Artinya status mereka bukanlah status orang percaya yang sejati. Rasul Paulus ingin menekankan, mana mungkin seseorang yang menjadi hamba dosa dan juga hamba Kristus sekaligus. Mustahil kalau kita menjadi hamba dosa dan mengaku juga bahwa kita adalah hamba Kristus. Rasul Paulus mengingatkan, tidak mungkin. Kalau hamba dosa, ya dia tetap menjadi hamba dosa, bukan hamba Kristus. Jikalau mereka menyerahkan diri kepada dosa, hasilnya adalah hukuman dan kematian yang kekal. Rasul Paulus tegaskan hal ini. Bukan berarti kita bermain-main dengan status kita. Rasul Paulus ingin mengingatkan kita, status baru kita sebagai orang percaya, jangan menyalahgunakan status baru kita untuk terus-menerus di dalam dosa. Pertanyaan bagi kita, bagaimana menjalani hidup sebagai orang percaya? Sebagai orang percaya yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan perjuangan untuk melawan dosa. Karena dosa selalu ada untuk menggoda kita. Bagaimana caranya kita menjalani hidup sebagai orang percaya? Yang pertama, saya mencatat di sini, menghambakan diri kepada kebenaran. Menghambakan diri kepada kebenaran. Ayat 19 Rasul Paulus menulis, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan,
demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Mengapa Rasul Paulus menekankan hal ini? Bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah memiliki status baru, status sebagai hamba kebenaran, status sebagai orang yang percaya sejati, kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Kenapa? Karena tubuh kita ini lemah, daging kita ini lemah. Tubuh kita tidak punya kuasa untuk melawan dosa. Berkali-kali kita punya keinginan untuk melawan dosa, kita tidak berdaya karena daging ini lemah. Rasul Paulus mengingatkan kita tentang kejahatan dosa. Kedurhakaan itu sama dengan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Sifat dosa itu mementingkan diri sendiri, menginginkan kesenangan untuk dirinya sendiri dan tidak lagi peduli dengan orang lain. Dan ini tidak adil. Dan ini mendatangkan dosa untuk dirinya. Tidak memikirkan perasaan orang lain. Terkadang kita menghina, terkadang kita merendahkan orang lain. Ini adalah dosa ketidakadilan karena kita hanya mementingkan perasaan kita, tidak mengingat perasaan orang lain. Dosa adalah perseteruan dengan Allah. Dosa adalah penolakan untuk tunduk kepada Allah. Sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan kita, mari kita menghambakan diri kepada kebenaran supaya kita terjauh, ya, supaya kita terhindar dari dosa. Mengapa harus menghambakan diri kepada kebenaran? Menghambakan diri kepada kebenaran akan menjauhkan kita dari dosa. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus mendeklarasikan dirinya sebagai kebenaran. Yesus bukan salah satu dari kebenaran, tapi Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Tidak ada kebenaran lain selain Yesus Kristus. Maka ia dapat dipercaya sepenuhnya karena dialah kebenaran itu. Mengapa Yesus Kristus mengklaim bahwa dirinya adalah satu-satunya jalan? Karena ia yang benar. Tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada dusta sedikit pun di dalam Kristus. Sehingga Kristus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu. Kebenaran itu adalah jalan menuju Bapa di surga. Tanpa kebenaran, kita tidak akan pernah menuju kepada kehidupan yang kekal. Tanpa kebenaran, kita tidak akan menuju kepada Bapa di surga. Jadi menghambakan diri kepada kebenaran bukan hanya menjauhkan kita dari dosa, tetapi juga mendapatkan kehidupan yang kekal. Selain kita jauh dari dosa karena kita menghambakan diri kepada kebenaran, kita juga mendapatkan kehidupan yang kekal. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba kebenaran? Pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba kebenaran? Kalau kita mengaku bahwa kita ini adalah hamba Kristus, hamba kebenaran, apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah kita sudah menjalani hidup sesuai dengan kehendak Kristus? Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus? Apa yang menjadi keinginan Kristus dalam kehidupan kita? Jika belum, kenapa? Jika belum melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus, kenapa? Apa alasannya? Apa kesulitannya sehingga kita belum bisa mentaati
sehingga kita belum bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan Kristus. Kita boleh bertanya dalam diri kita, kita yang paling tahu, apa penghalang yang membuat kita untuk sulit mentaati keinginan-keinginan daripada Kristus. Mari kita baca Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiknya orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya. Maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kitab Yesaya mengingatkan kita, carilah Tuhan selagi Allah kita bisa ditemui. Artinya, akan ada masa di mana kita tidak lagi bisa mencari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan masih memberikan waktu untuk kita bertobat. Saatnya kita mencari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, Dia akan mengasihani kita. Dia akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Tuhan terlalu siap untuk menyambut kita dengan pengampunan yang luar biasa. Tapi seringkali manusia sulit dan tidak mau datang kepada Kristus, mengeraskan hati untuk hidup dan tunduk kepada Kristus. Ayat ini mengingatkan kita, carilah Tuhan selama Tuhan berkenan untuk ditemui. Karena suatu saat kita tidak punya waktu lagi. Kita tidak diberikan waktu lagi untuk mencari Tuhan. Karena sudah terlambat. Salah satu pengabdian Rasul Paulus kepada Kristus ketika dia menjadi hamba Kristus adalah menjadi hamba yang siap melayani kapanpun dan dimanapun. Ini Rasul Paulus. Ini hebatnya dari Bapa kita Rasul Paulus. Pengabdiannya kepada Kristus sebagai hamba kebenaran, dia tunjukkan salah satunya adalah melayani Tuhannya. Siap kapan dan dimanapun. Teladan daripada Rasul Paulus. Kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus melayani. Ketika Rasul Paulus melayani, dia melayani sesuai dengan rencana dan visi dari Allah. Rasul Paulus melayani bukan untuk kehendak hatinya, tapi Rasul Paulus melakukan semuanya untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Rasul Paulus memikul salib, berani untuk siap dihina. Dia siap dicaci maki, dia siap ditolak. Karena memang dia tahu pelayanannya memikul salib. Tapi Rasul Paulus tidak peduli. Yang dia peduli adalah jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Yang dia tahu ada banyak jiwa yang akan mati binasa karena dosa. Itulah yang membuat Rasul Paulus mengabdikan dirinya, melayani Tuhan untuk supaya dapat membawa banyak jiwa kepada Tuhan dan jiwa-jiwa itu dapat tertolong. Kerinduan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak mencari popularitas. Dia tidak menuntut untuk dihargai. Meskipun seringkali Rasul Paulus dicaci maki, dia ditolak. Dia gak peduli. Yang penting ada banyak jiwa yang dia bawa kepada Kristus. Rasul Paulus melayani karena hatinya berbelas kasihan dengan jiwa-jiwa yang ada. Rasul Paulus memprioritaskan hidupnya hanya untuk Tuhan. Agenda hidupnya adalah memberitakan Yesus Kristus adalah anak Allah. Agenda hidupnya adalah memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat.
yang harus dipercayai oleh semua orang, supaya orang-orang itu bisa diselamatkan. Menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba kebenaran? Kalau kita mengaku bahwa kita ini adalah hamba kebenaran, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah memberi diri untuk melayani. Karena ini memang tugas dan mandat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu melayani. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mau memberi diri untuk melayani? Apa yang menjadi penghalang kita untuk melayani? Ada banyak alasan orang tidak mau melayani, dan yang tahu adalah kita sendiri. Apa yang menjadi penghalang kita sulit untuk melayani? Mengapa hal itu menjadi alasan kita? Tidak punya waktu, terlalu sibuk, ya, ada banyak kegiatan, takut melayani. Kenapa hal itu menjadi alasan bagi kita? Kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pelayanan kita selama ini tidak akan pernah sia-sia. Kita akan mendapatkan penghormatan yang mulia dari Bapa kita di surga. Terkadang orang sulit melayani karena hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Nanti saya direpotkan dengan segala macam rapat. Waktu saya nanti habis dengan pelayanan. Kita tidak pernah ingat bahwa pelayanan kita akan mendapatkan penghormatan yang mulia dari Bapa kita di surga. Ada upah yang akan kita dapatkan ketika kita mau memberi diri untuk pelayanan. Terkadang kita merasa hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan sudah terlalu banyak memberikan kita berkat yang melimpah. Tapi ketika kita mau memberi diri untuk melayani Tuhan, kita terlalu banyak alasan. Dan kita tidak ingat ayat ini, bahwa pelayanan kita dihormati. Kita mendapatkan penghormatan yang mulia dari Bapa di surga. Yang kedua, bagaimana menjalani hidup sebagai orang percaya? Seorang yang punya status baru, sudah percaya di dalam Kristus, hamba kebenaran. Bagaimana kita menjalani hidup? Yang kedua, kita harus berbuah. Kita harus berbuah. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Mengapa Rasul Paulus menyinggung hal ini? Karena seringkali orang-orang percaya mengaku sudah menjadi manusia baru, mengaku sudah menjadi orang petobat baru, mengaku sudah mempunyai status baru, tapi dalam kehidupannya mereka tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Rasul Paulus perlu menegaskan, kalau kita adalah hamba kebenaran, kita harus berbuah. Kita harus berbuah untuk orang lain. Kita baca Matius 7 ayat 20 dan 21. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kekudusan hidup dapat dilihat dari buah yang kita hasilkan. Jangan mengaku kita hidup kudus, kita sudah bertobat, tapi kita tidak melihat buah dari kehidupanmu. Kitab Matius mengingatkan kita, dari buahnya lah kita dikenal. Bukan orang yang berseru-seru siang malam Tuhan, Tuhan. Buat apa berseru-seru siang malam Tuhan, Tuhan? Buat apa siang malam membaca Alkitab, tapi dalam kehidupannya perilaku mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan? Ini yang Rasul Paulus maksudkan. Sebagai hamba kebenaran, kita harus berbuah. Buah yang dapat dilihat oleh semua orang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, buah apa yang kita hasilkan setiap hari? Kalau kita mengaku bahwa kita adalah hamba kebenaran, kita harus berbuah. Pertanyaannya, buah apa yang harus kita hasilkan setiap hari? Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Rasul Paulus ingatkan kita harus berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita harus memiliki kesabaran. Kita harus memiliki kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah di dalam buah-buah roh seperti itu kita menghasilkannya setiap hari? Jika belum, kenapa? Apa yang menghalangi kita untuk berbuah? Kenapa sulit untuk berbuah? Tiap hari tidak ada kasih, setiap hari tidak ada kelemah lembutan, setiap hari tidak ada kesabaran, setiap hari marah-marah, setiap hari tersinggung, setiap hari tidak ada kesejahteraan. Kenapa hidup kita seperti itu? Kenapa kita sulit untuk berbuah? Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes mengingatkan kita, kalau kita tidak berbuah, ibarat pohon dipotong, dibuang dan dibakar. Untuk apa kita mengaku bahwa kita orang Kristen yang memiliki status sebagai orang yang sudah lahir baru? Mengaku bahwa kita memiliki status bahwa kita adalah orang petobat baru, tapi kita di dalam tingkah laku, perilaku kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes mengingatkan kita seperti ranting yang akan ditebas dan dibuang ke dalam api. Kekudusan hidup dapat dilihat dari buah yang kita hasilkan. Kalau kita tidak menghasilkan buah, akan sulit untuk hidup kudus seperti yang Tuhan inginkan. Karena Allah kita kudus, Dia merindukan kita hidup di dalam kekudusan. Akhir dari khotbah kita, saya mengambil satu kesimpulan. Status baru orang percaya, perlu ada perjuangan untuk hidup dalam kebenaran. Jangan mau kalah dengan dosa. Kita harus berjuang. Apa yang harus kita perjuangkan di dalam 2 bagian hari ini? Kita harus menghambakan diri kepada kebenaran. Taat dan setia kepada Kristus, karena Kristus adalah kebenaran itu. Jadikan Kristus sebagai prioritas hidup kita. Lakukan apa yang menjadi keinginan daripada Kristus, dan tinggalkan apa yang tidak Kristus inginkan. Yang kedua, apa yang harus kita perjuangkan untuk hidup di dalam hamba kebenaran? Kita harus berbuah.
perlihatkan buah kita di dalam kehidupan setiap hari. Kita buktikan bahwa kita adalah hamba kebenaran. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Status kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Orang yang sudah diubahkan. Orang yang sudah menjadi hamba kebenaran. Kita adalah orang-orang yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh diingatkan bagaimana kehidupan kami, status kami sebagai orang percaya yang sejati. Sudah seharusnya kami hidup sebagai hamba kebenaran, menghambakan diri kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk taat dan setia kepada Engkau, kebenaran kami. Terima kasih Engkau juga sudah ingatkan kami, sebagai hamba kebenaran, kami harus berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau tegur kami, ingatkan kami, hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Biarlah kita sambil menghayati setiap kata-kata yang kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bersyukur banyak saudara-saudara kita seiman yang telah mengalami kesembuhan, yang usahanya dipulihkan. Kita tetap topang mereka yang belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami percaya doa-doa kami Engkau dengarkan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah Tuhan pulihkan dari sakit, yang Tuhan juga perbaharui usahanya sehingga mereka bisa melanjutkan bisnisnya. Tuhan, saat ini juga kami tetap bawa setiap pergumulan saudara-saudara kami yang kami tidak ketahui, ada di antara saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, mereka terbaring, mungkin mereka mengalami kejenuhan, keletihan, putus asa. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang kembali mendatangi, menguatkan, menopang. Tuhan juga yang memberikan kesabaran kepada keluarga yang merawat. Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Biarlah kami selalu bersandar kepada Tuhan, menjalani setiap persoalan demi persoalan yang ada. Jangan biarkan kami jatuh di dalam dosa. Tuhan, biarlah kami tetap Bapa taat setia kepada firman-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Andre Kusnadi, Ibu Hosyume. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati mereka sampai sekarang. Kami juga tetap doakan Tuhan kesehatan mereka, biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik. Begitu juga Tuhan untuk segala pergumulan tantangan yang dihadapi, biarlah ya Tuhan Engkau juga berikan kesabaran dan mereka melihat bagaimana tangan Tuhan
bekerja, Tuhan memberikan kelepasan. Kami serahkan Tuhan untuk masa depan daripada Andre, Kau juga memberkati kesehatan Mama daripada Ii, Hoshume, Tuhan juga yang memberkati supaya boleh kembali kuat kakinya. Tuhan, kami juga tetap doakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan, khususnya juga dalam pelaksanaan vaksin, berkati para menteri yang bekerja keras Tuhan, membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Biarlah ekonomi kami Tuhan boleh mengalami perbaikan, ekonomi kami boleh kembali pulih. Kami juga tetap doakan persoalan Afghanistan. Biarlah ya Tuhan, Engkau pun hadir di sana, Kau menolong sehingga Tuhan, pihak-pihak yang begitu ingin menganiaya dan menganggap remeh akan jiwa manusia, mereka boleh berhadapan dengan Tuhan sendiri. Tidak ada seorang pun yang sanggup Tuhan menghentikannya, namun Engkau sanggup dengan cara-Mu. Berkati Tuhan anak-anak, para wanita yang di sana, mereka mencari perlindungan. Kiranya Tuhan memberikan mereka penghiburan, kekuatan, perlindungan. Kami serahkan Tuhan sekali lagi negara ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tiba saatnya kita memberi persembahan. Biarlah masa pandemi tidak membuat kita lalai untuk tidak memberi berkat yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Kita boleh membawanya ke kantor gereja atau mentransfernya, tertera di dalam layar saudara. Dengarlah nats persembahan yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-18. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan pujian Angkat Suaramu. Kita tahu bahwa ada pemimpin di dalam hidup kita yang tidak kelihatan, yang terus memimpin kita sehingga kita boleh memenangkan peperangan ini. Angkat suaramu, pandanglah musuh, turut perintahnya, maju terus, pakai firman-Nya, tinggal setia, Tuhan tolong kita selamanya. Maju, maju, tetaplah percaya, maju, maju, maju dalam perang, maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Raja Gereja yang menang. Kami hamba-Nya dengan kuasa-Nya membawa kabar kasih-Nya. Tengah bahaya pun tak nanti gentar, karena Tuhanlah Raja benar. Maju, maju, tetaplah percaya, maju, maju, maju dalam perang, maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Raja Gereja yang menang. Tuhan, padamu kami berseru, berilah kuasa-Mu selamanya. Kelak sehabis perang, semua yang menang berkumpul bersama di surga. Maju, maju, tetaplah percaya, maju, maju, maju dalam perang, maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Raja Gereja yang menang. Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat,
oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.